Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallah tawakkaltu 'alallah fatasamtu billahi fawatu amri ilallah masyaallah la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulif wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim sallallahu ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah seluruh jamaah sholat subuh berjamaah di Masjid Asmaul Husna, dan juga seluruh para kiai, para sepuh, para asyatid, para hujat, khususnya DKM Masjid Asmaul Husna yang Allah rahmati dan Allah muliakan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita bersyukur hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu dan saling bersilaturahim, bermuwajahah, dan juga kita saling bertolabul ilmi hari ini. Masya Allah, setelah diguyur seharian hujan ya ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, izinkan Al-Fakir sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca 4 rangkaian doa, itu membaca ta'awud, basmalah, sholawat, dan suratul fatihah. Bahwa setiap perbuatan baik pasti iblis tidak akan suka. Apalagi yang kita akan bahas adalah kunci bagaimana kita bisa lolos dari setiap perjalanan kehidupan kita. Mari kita sama membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baik, kita akan membahas kali ini adalah membangun jiwa. Inilah adalah rangkaian daripada kajian sebelumnya, yaitu tentang ilmu kehidupan atau 7 ilmu perjalanan hati atau 7 IPH singkatannya ya. Setelah kita sebagai pondasi ya, itu sebelum kita masuk ke membangun jiwa, saya sampaikan ilmu yang sebelumnya adalah kita kemarin itu membahas 7 ilmu, yaitu pertama ilmu ikhlas, kemudian ilmu sabar, kemudian ilmu bersyukur, kemudian ilmu tawakal ya, kemudian ilmu sholat yang khusyuk ya, kemudian ilmu perasaan kebahagiaan dan waspada, dan ilmu zikir. Jadi ada 7 ilmu penyediaan hati yang sudah sebagai dasar ya, karena hanya qalbun salim yang akan menghadap Allah dengan ridho dan diridhoi. Baik, di awal pertemuan dulu kami sudah presentasikan di dalam slide kami ada tentang bagaimana sebenarnya hakikat kehidupan itu. Jadi secara ya, secara umum bahwa kita semua ini kan cuma 2 unsur ya, jasmani dan rohani atau jiwa. Nah, di dalam diri kita ini yang mengendalikan seluruh tubuh kita ini adalah jiwa kita. Tetapi Allah juga menciptakan yang namanya makhluk, yaitu jin, yang situ ada iblis dan kawan-kawannya, yang dimana iblis sudah bersumpah untuk menggoda manusia. Nah, ini juga satu sisi yang kita hadapi di muka bumi ini. Di samping memang di dalam alam dunia ini, alam fana yang sekarang kita tempati sekarang ini, yang semua sekarang ini kita hidup, itu juga kita sangat bergantung dengan hukum sunatullah. Artinya kita tidak bisa berpangku tangan apabila kita tidak melakukan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Dimulai dari alam ruh, yaitu surat Al-A'raf 172 173 ya. Surat Al-A'raf 172 173 itu menyampaikan bagaimana kehidupan ruh, yaitu kita semua dikumpulkan dalam satu waktu, kemudian
Allah berkata, alastu birabbikum. Kemudian kita semua menjawab, baik manusia sebelumnya maupun yang akan datang, yang sampai manusia terakhir, bahwa kita mengatakan qala bala syahidna, bahwa kita meyakini bahwa Allah itu Tuhan kita. Maka itu di dalam mangkolah beberapa kitab dan ulama itu menjadi syahadah pertama, ya, kesaksian pertama. Artinya sebenarnya jiwa yang Allah titipkan di dalam tubuh kita ketika nanti masuk di alam rahim, ya ibu-ibu nih ya, Bu, berapa bulan? 9 bulan, 10 hari yang normal ya, atau yang ada yang 7 bulan gitu ya. Di bulan keempat, ya, bulan keempat lebih beberapa hari, itu sajadah ayat 9 itu Allah menyampaikan bahwa Allah yang meniupkan ruh, ya, ruh kita ketika kita masih di alam rahim. Bayangkan tuh, seandainya kita pun hidup di tempat yang convenient space atau tempat yang sempit, kira-kira bisa nggak tuh? Kebayang ya, bagaimana Allah begitu terbukti ya, Allah itu memelihara kita terus menerus. Hafal ya surat ayatnya, ayat kursi itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la tahujuhu sinatu wala naum. Allah itu pemilik alam semesta dan dia terus menerus memelihara kita dan tidak pernah mengantuk dan tidak pernah lelah. Terus menerus berarti setiap detiknya, Pak. Saat ini nih, saya Al-Fakir Eko Sutisna duduk di depan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu menghadap saya. Ini kan posisi di mana saat ini Allah juga tetap masih terus menerus memelihara kita. Nah, berarti sebetulnya kehidupan ini aslinya itu kita dengan Allah, Bapak Ibu. Kita dengan Allah. Loh, yang di luar diri kita gimana? Di luar diri kita, bahkan diri kita sendiri adalah hanya sarana untuk mewujudkan keinginan Allah. Dan terhadap itu kita diberi yang namanya kemerdekaan berpikir, akal, berakal, untuk kita to choice. Nah, akal itu bukan berarti otak loh. Hati-hati, Pak, itu otak akal enggak. Otak ini perangkat. Mata perangkat yang ada penglihatan. Kuping ini perangkat sarana yang ada pendengar. Sama. Berarti ketika di alam ruh, pertanyaan kita sama-sama kita pikir, coba, udah lengkap belum? Ketika Allah menanyakan alastu birabbikum, kita sudah lengkap atau belum? Lengkap. Kita bisa jawab kok. Qala bala syahid. Lengkap. Bisa jawab, berarti bisu nggak? Kalau kita bisa jawab, berarti roh kita bisu atau tidak bisu? Enggak, kan bisa jawab. Berarti ketika di dunia ada yang bisu, nah itu beda, khairu akhda itu beda lagi tuh. Ada pengecualian, dari situ ada orang yang seperti itu Allah berikan rukso dan juga beri kelebihan yang lain. Nah, itu sudah disitir di dalam surat Al-Hajj ayat 5 ya. Itu jelas lengkap tuh, dari mulai nutfah, budgot sampai kepada akhir ending daripada hidup kita itu pikun, menjadi tua. Baik, dari alam ruh masuk ke alam rahim. Di alam rahim kita hidup, dan di dalam alam rahim itu Allah menjaga kita melalui perantara air ketuban ibu kita dan juga plasenta ya, melalui itu perangkatnya. Begitu masuk ke alam fana, si ari-ari diperlukan nggak? Enggak kan? Lepas dari tubuh manusia. Itu yang di pusar itu. Kita semua makanan lewat pusar kita ini. Maka sebenarnya siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Karena di diri kita ini secara mikrokosmis itu nampaklah bahwa itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka kemanapun kamu menghadap, surat Al-Baqarah 115, ke timur dan ke barat, maka di situ adalah wajah Allah. Artinya apa?
bukan saya ini wajah Allah, Bapak wajah Allah, bukan, tapi ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang di alam ruh kita sudah dikasih chip itu, chip kebenaran yang di situ ditanamkan ketika dia menerima ajaran Islam. Qala bala syahid, pasti dia melakukan syahadah tuh. Di awal ini makanya Rasulullah mengajarkan syahadah tuh, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya kan? Saya bersaksi bahwa Allah Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Apa buktinya kita bersaksi? Apakah sudah kita pernah rasakan atau pernah dalam kehidupan kita selalu melibatkan Allah dalam diri kita? Jangan-jangan ada kegiatan yang kita tidak melibatkan Allah di situ, seakan-akan Allah hilang di situ. Nah ini, kenapa? Ini penting untuk kita membangun jiwa kita, Pak. Karena kalau jiwa tidak dibangun, ketika masuk ke berikutnya, masuk sedakatul maut dan masuk ke alam barzah, nah ini yang sangat konyolnya kalau sekarang mungkin Bapak kalau ditanya di alam barzah kan kita ketemu siapa dah? Siapa? Malaikat mungkar. Nakir. Dapat bocoran nggak pertanyaannya apa? Man robuka gitu ya, yang biasanya umumnya para ulama nyampaikan, kan? Wan nabiyuka, siapa lagi? Apa? Kita imam muka, kemudian ikhwanuka dan sebagainya. Kalau sekarang kita ditanya, dihafal nih sama kita, bisa jawab nggak? Man robuka? Pasti jawab apa? Allah Tuhanku. Wan nabiyuka, Nabi Muhammad, bisa jawab. Tapi ketika masuk ke dalam, belum tentu, Pak. Kenapa? Karena yang di dalam yang menjawab bukan akal kita, tetapi jiwa kita. Jiwa atau ruh tadi itu akan menjawab apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau dalam keseharian kita menafikan Allah di dalam kehidupan kita, maka boro-boro marabuka. Ayo jujur, sehari-hari mengutamakan duit apa Allah? Mengutamakan wanita atau Allah? Mengutamakan jabatan atau Allah? Mengutamakan ego dirinya atau Allah? Mengutamakan yang lain atau Allah? Kasarnya mengutamakan makhluk atau Allah? Sehari-hari kita loh, yang kita ingat, yang kita rewind, yang kita bahkan sekarang kita selalu mengutamakan benda ini nih, yang kemungkinan juga ini akan menjadi bisa mudorot, bisa maslahat, tergantung digunakan untuk apa gitu kan. Nah ini yang harus kita pahami. Enggak kemudian langsung bisa jawab, enggak, belum tentu. Bahkan yang pertama akan ditanya bukan hanya itu. Yang pertama yang dihitung apa? Yang dihisap. Sholatnya baik, semua baik. Ada apa tuh? Nah ini kita harus pahami bagaimana caranya sampai nanti kita selamat tuh. Maka kita harus penting membangun jiwa ini. Kenapa? Yang jawab dia, bukan kita. Bukan, loh tubuh gimana Pak? Di surat Yasin, tubuh itu tangan, kaki semua menjadi saksi nih. Tangan saksi, mata saksi, apalagi kaki semua, seluruh tubuh kita menjadi saksi. Makanya terutama yang dialiri air wudu, ya kan? Jadi saksi kuping nih. Kuping tanya selama ini dengerin apa gitu kan. Selama ini ngomongin apa, lidah akan bersaksi, tangan bersaksi, digunakan untuk apa, mukuli wong atau nyakiti orang atau bagaimana kan gitu. Oh, sekarang bukannya mulut, jempol ya. Jempol bersaksi ya. Iya kan? Kaki kita melangkah kemana, itu menjadi saksi. Yang terdakwa di persidangan semungkar nakir itu adalah jiwa, yang ditanya-tanya jiwa. Nah, makanya bagaimana caranya? Kan gitu pertanyaannya sekarang, supaya ke arah sana jadi lolos. Maka guru saya menyampaikan, Al-Imam Pantono Basuki itu menyampaikan, beliau bahwa
untuk membangun jiwa itu harus yang namanya kita Allahumma paksain tuh, pertama. Kemudian nekat, terus menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi karakter. Karakter akan menjadi otomatis tuh. Paling gampang misalnya apa? Sedekah. Di awal memang berat. Ya, sedekah biasanya perasaan itu uang kita semua, tapi kemudian kita sedekah. Kalau baru 10 kali sedekah sudah dikatakan dermawan belum? Belum, baru 10 kali. Maka waktu itu kami latihannya gampang waktu itu untuk melatih jiwa ke arah jiwa sedekah. Maka punya duit 1 juta kita tuker recehan 2.000. Itu tiap hari tuh, jadi tangan selalu ngasih gini tuh. Terus sampai habis tuh 1 juta itu. Nah kalau sudah itu kan sudah kulino tuh, sudah terbiasa. Kemudian otomatis naikin lagi, 2.000, 5.000 naikin. Terus sampai mentoknya, pas begitu 50.000 mentok nih. Mentok ini, udah goyang tuh. Ya udah segitu 50.000 misalnya. Ya kalau yang lebih lagi mungkin 100.000 atau mungkin 1 juta udah biasa tuh. Itu contoh. Jadi dimulai dari apa? Pembiasaan. Ya kalau berat paksain, Allahumma paksain. Ya, awalnya seperti itu. Apa? Tapi libatkan ke Allah, ya Allah. Niat sama Allah, ya Allah saya ingin membangun jiwa sehingga agar perjalanan jiwa saya lolos. Kenapa? Perjalanan berikutnya Bapak Ibu itu tergantung hari ini. Ya. Perjalanan berikutnya tergantung hari ini. Habis masuk alam barja, alam penantian itu, alam singgah itu, kemudian dibangkitkan, kemudian mahsyar, kemudian hisab, kemudian syirat, kemudian surga atau neraka. Ending daripada itu semua. Di surga ada lagi bertemu dengan Allah. Jadi kalau orang, aku di surga pikirnya yang enak-enak ya nggak salah sih, tapi itu levelnya biasa. Tapi kalau yang bagi yang memang sama Allah tuh sudah akrab banget, itu surga tuh pengennya ketemu Allah gitu. Kenikmatan tertinggi adalah kita berjumpa dengan pencipta kita. Itu esensi Mi'raj kan itu. Besok minggu depan hari Minggu mau diperingatkan. Setiap tadi barusan kita, makanya Mi'rajul Mu'min itu adalah ketika kita sholat, tinggalan daripada kanjeng Nabi. Tetapi pertanyaannya, ketika sholat jiwa kita ikut sholat enggak? Kenapa? Kadang-kadang sholat pikiran kita kemana-mana. Itu jiwanya enggak sholat, rohnya enggak ikut sholat. Begitu ditanya, iya memang fisik melakukan, tetapi yang dilakukan itu kosong. Karena hati kolbunya, jiwanya tidak ikut piknik. Ada yang toko usahanya, ada yang di rumahnya. Kalau ibu-ibu biasanya, waduh jemuran belum diangkat ini hujan. Ya kan? Ada yang ke mobilnya, bapak-bapak, aduh mobil belum dikunci itu tadi. Ya macam-macam lah pikirannya. Ada yang ke masalahnya kehidupan sehari-hari. Jadi itu yang penting Pak, sehingga itu terbentuk. Apa intinya dari semua itu? Ketika Anda jiwa bisa menjawab robuka, berarti setiap saat giri jiwa kita itu selalu mengutamakan Allah, mendahulukan Allah. Gitu. Sehingga Allah pun juga bereaksi ketika, saya selalu diistimewakan nih, selalu didahulukan nih. Ada reaksi nggak dari Allah? Ada. Dalam diskusi dijelaskan, ketika hambaku selalu melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh, ya karena Allah ya, dan melaksanakan ibadah sunnah lainnya karena Allah juga, maka apa yang terjadi? Nih, tangannya Allah, dengan itu dia berbuat. Allah jadikan matanya itulah matanya Allah, dengan itu dia melihat. Artinya apa? Kita menjadi perangkatnya Allah sudah.
maka masuk ke level yang berikutnya tuh. Apa? Kita menjadi khalifah fil ard. Kenapa? Bapak silakan buka. Jiwa yang model banget bagaimana yang bisa lolos dari mungkar nakir gitu kan? Jiwa seperti apa? Buka surat 89 ayat 27 sampai selesai. Surat 89 surat Al-Fajr. Ya, di sini jelaskan Allah sampaikan. Wahai jiwa yang tenang. Nah, ya ayyuhan nafsu mutmainnah. Jiwa yang tenang. Kemudian apa? Masuklah ke dalam hamba-hambaku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannati. Jadi kehidupan ini sebenarnya Bapak Ibu, pernah saya singgung, itu sebelah kanan kita adalah nafsu mutmainnah, jiwa yang di sini sebelah kirinya adalah sumum bu'um umyum fahum layar ziun, picek budek kucing mati, ya kan? Ini jelas apa? Nar atau kesengsaraan, kegelisahan, neraka, sebagainya. Pokoknya yang bikin kita nggak nyaman. Di sini jannah, kan jelas. Fadkhuli fi ibadi, terus jannati. Jadi ketika posisi jiwa kita menjadi jiwa yang tenang, sholat pun kalau jiwa kita tenang, kemudian kita nyambung nggak sama Allah? Nyambung. Karena apa? Di hati setiap mukmin itu ada singgasananya Allah, di mana Allah menaruh di situ kalimatnya. Apa? Di situ letaknya di ketenangan kolbunya. Bagaimana itu bisa didapat? Kalau dia sudah terus-menerus membersihkan hatinya. Kemarin pondasinya tuh 7 ilmu penjernih hati. Begitu hati sudah pondasinya sudah kuat, sudah didawamkan itu ilmu ikhlas, ilmunya sabar, sholat, khusyuk dan sebagainya, kemudian menjadi otomatis itu terkait langsung hati kita dengan Allah. Hati kita, pandangan kita, olahraga dan pikiran kita semua tertuju hanya untuk mengabdi kepada Allah. Karena tujuan hidup di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan. Di surat Al-Jariyat itu ya 51 56 bahwa wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kuciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi kepada Allah, menghamba, menjadi abdi, menjadi hamba. Nyambung nggak dengan surat Al-Fajr? Leper berikutnya dari nafsu mutmainnah menjadi hamba. Hamba itu wis taat aja. Di sini iya, kata Allah, bayar zakat iya, kata Allah sedekah iya, udah. Oh sedekah nanti bisa dibalas 700, nggak mikir, hitung bonus. Tetapi esensinya apa? Patuh taat kepada Allah. Aqimi sholah, siap ya Allah, udah. Iya, selalu terpaut dengan Allah. Kita melangkah, kita bernafas, kita melihat. Ketika kita melihat kayak gini, bapak-bapak tahu nggak dan ibu-ibu bahwa ketika kita bernafas pun kita tergantung dengan Allahu Somad. Pernah berhenti bernafas 5 menit aja? Atau jantungnya berhenti berdetak? Apa yang terjadi? Ya, sebenarnya ketika kita bersin sekian detik jantung stuck. Tetapi kita nggak mati kan? Canggih gak Allah? Maka ketika bersin Rasulullah ngajarin apa? Membaca Alhamdulillah. Canggih Allah tuh, Rasul tuh udah ngajarkan. Kenapa? Sebenarnya ketika penelitian para medis, ketika bersin jantung sekian detik stuck. Tapi kita hidup. Makanya Alhamdulillah.
Nafas itu penting. Dulu zaman Covid mahal ya, nafas, saturasi, oksigen segala macam. Itu pembelajaran tuh. Harusnya kita, oh iya, Allah berkuasa atas semuanya. Maka perhebat tuh Pak. Nggak usah nunggu nanti Pak kalau sudah tua, atau nanti Pak kita juga ketemu Allah. Dari sekarang kita bertemu Allah gitu loh. Dari sekarang akrab sama Allah gitu. Dari sekarang kita jadi asik sama Allah. Allah itu maha asik loh. Bener. Itu jadi biasakan itu melangkah. Makanya ajaran Islam itu luar biasa. Bayangkan, Allah tahu umatnya itu pelupa, maka sama Rasulullah diajarkan. Allah mengajarkan Rasulullah, Rasulullah mengajarkan kita. Setiap perbuatan yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim tertolak nggak? Tertolak nggak? Tidak tertolak. Kenapa? Kenapa setiap kita memulai suatu perbuatan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim tidak tertolak? Oke, syarat amal apa? Ikhlas, kemudian benar, sesuai dengan syariat. Syarat perbuatan tuh loh. Nah, yang namanya perbuatan yang diterima ketika kita bicara Bismillahirrahmanirrahim sampai ke kolbu kita dan pikiran kita, pada dasarnya hakikatnya kita cuma menyadarkan kepada Allah apa? Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih, Penyayang. Ya kan, kayak misalnya di kondangan gitu di bawah nih, kalau ada hajatan atas nama tuan rumah, silakan Bapak Ibu mencicipi makanan gitu. Itu yang nyuruh asisnya MC atau tuan rumahnya? Tuan rumahnya dong. Mus MC. Kan atas nama tuan rumah, silakan. Itu kan? Nah, ini kita berbuat atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bismillah itu adalah makna adalah ma'rifah, artinya kita mewakili Allah di muka bumi ini. Kalau itu terus dilakukan, kesadaran itu dilakukan secara jiwa kita. Oh iya, saya berbuat ini. Seperti misalnya saya minum nih misalnya. Ini kesadaran. Kalau yang ini kalau di slow motion kan gitu ya. Oke, kita lihat air, masya Allah. Di dalam ini ada teh, ada gula, ada air. Ini ciptaan Allah. Allah punya hukum sunnatullah. Ketika air mendidih 100 derajat, dia akan mateng. Teh juga berasal dari teh di pegunungan, diolah. Itu juga ciptaan Allah. Orang yang mengolahnya diberi pengetahuan oleh Allah untuk bisa mengolah teh ini menjadi minuman. Gula pun sama, tebu ciptaan Allah. Begitu kita minum, kira-kira kalau minum begini nih, karena kita ini ciptaan Allah, Bapak Ibu pakai baju yang sembarangan atau telanjang dada? Guru-guru kami itu menyampaikan, ketika kita menghadapi suatu makanan, pakai pakaian lengkap. Kenapa? Yang dihadirkan di depan kita adalah anugerah Allah dan datangnya dari Allah, minallah. Maka hargai pemberian Allah, karena kita menghargai Allah di situ, menghormati Allah yang memberikan itu. Maka pakai pakaian yang paling terbaik ketika makan. Bayangin. Kita selama ini gimana? Awis sudah selempang. Nah, kemudian kita baca Bismillah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke. Dari peristiwa ini pertanyaan saya, yang menghilangkan haus, air atau Allah? Allah. Nah, selama ini kita kejebak haus minum. Wah, sirik kopi tuh. Kejebak kan selama ini? Itu bukti bahwa selama ini kita tidak mendahulukan, nggak sadar bahwa air yang secara hukum sunnatullah betul memang, tetapi bisa nggak bahwa air itu bisa kita minum, kita hausnya nggak hilang-hilang? Ya bisa. Allah yang mengatur hukum sunnatullah kok. Buktinya apa? Nabi Ibrahim api panas membakar, karena Nabi Ibrahim dingin, kan terserah Allah. Artinya ada unsur lain setelah ini apa? Izinnya Allah. Haus saya hilang itu pun pakai hukum sunnatullah.
Air menghilangkan haus, betul, tapi kalau Allah tidak izinkan hukum itu berlaku, kausal itu berlaku, bisa nggak? Ya nggak bisa. Itu Pak, nafas nih, udara oksigen, dikurangi oksigen aja di alam dunia ini 0,5%, apa yang terjadi? Nggak usah, ini kan 20% bumi itu isinya oksigen, dikurangi 0,0001 aja, apa yang terjadi? Ngap kita kan, kayak ikan. Betul nggak? Oh nggak percaya? Bapak tengah malam jalan ke hutan, jalan yang datar nggak usah naik, itu ngap Pak, karena berebut oksigen dengan pohon. Ngap ya. Saya bukan katanya, saya udah buktikan. Kenapa? Saya pendaki, naik gunung. Jadi tahu, oh iya bener, firman Allah tuh bener. Wah bener, Allah tuh luar biasa. Kenapa? Makanya malam kita disuruh istirahat. Kenapa? Kalau keluar kita berebut. Itu istirahat kan? Luar biasa, Allah tuh udah mengatur alam semesta ini, luar biasa, masya Allah. Ya Allah, itu benar-benar kita la haula wala quwata illa billah. Nah, jadi ketika kita membangun jiwa kita bangun dengan apa? Pembiasaan. Paksain aja, tapi terbiasa terus sampai otomatis. Apa cirinya bahwa Anda sudah membentuk jiwa Anda? Contoh apa? Ada cinta dengan perbuatan itu, Anda senang melakukannya, happy. Contoh di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak ini utama, berapa kali nyuci piring, berapa kali nyapu, ngepel, nyuci bajunya. Loh Pak, tanggung jawab kita itu Pak, bukan tanggung jawab ibu-ibu. Tanggung jawab kita menyediakan rumah, menyediakan pakaian, menyediakan kehidupan buat istri kita. Istri itu bukan tanggung jawab suami loh itu. Iya bener Pak, istri hanya membantu, itu pahala sendiri itu ya Pak, Bu ya Bu. Itu loh, pernah nggak bikinin teh buat istri kita? Loh, latihan Pak. Loh, karena apa? Kita diberi kewajiban sama Allah, ku anfusakum wa ahlikum, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Salah satu syarat kita bisa menjaga rumah tangga kita adalah kita akrab dengan anggota keluarga kita. Maka Rasulullah mengajarkan, bahkan sebenarnya Rasulullah itu luar biasa. Para aulia, para pendahulu kita itu 100% jago masak. Jago masak. Rasulullah tuh jago nyulam. Lo nyulam sendiri dia. Nah, jadi kalau istri kita itu menyediakan kita, dia tambahan tuh bakti buat kita. Gitu. Jadi kalau dia misalnya bikin kopi keasinan, salah masukin gula apa garam, wajar nggak? Ya memang bukan kewajiban dia. Apa kewajiban dia? Taat sama kita. Taat sepanjang kita taat sama Allah dan Rasulnya. Contoh misalnya, istri, suami bilang jangan keluar neng, nekat ibunya keluar, nggak taat tuh. Atau pas kita ngomong, suaranya ibu-ibu lebih tinggi dibanding bapaknya, kena itu. Karena seorang suami ketika sudah ijab kabul, dia sudah, si bapak orang tua itu sudah menyerahkan tanggung jawabnya kepada si suami. Maka suami menjadi orang tua. Apakah itu semua kepernak-pernik kayak gitu tuh bukan bagian daripada hukumnya Allah, sunatullah? Hukumnya Allah. Maka berat Pak jadi seorang suami itu. Harus yakin menjamin diri kita aja udah repot kan, keluarga kita selamat dari api neraka. Nah, harus gitu Pak. Jadi bukan jiwa kita sendiri, tapi kita punya kewajiban untuk nggeret nih yang sudah dikasih amanah ke kita. Nggak enak ya jadi laki-laki Pak. Belum lagi tambah tanggung jawab kepada adik perempuan, ponakan perempuan, ya, ibu mertua. Oh iya,
istri, wah, berapa perempuan tuh kita nggak pernah menyampaikan kebaikan kepada mereka. Makanya guru saya mengajarkan gini, bahwa dalam satu hadis beliau menyampaikan seluruh isi dunia itu terlaknat kecuali satu hari itu diakhiri dengan majelis ilmu. Maka biasakan di rumah bapak ibu ketika menjelang tidur, walaupun berdua sama istri, buka Quran, adakan majelis ilmu walaupun sebentar. Akhiri hari itu dengan majelis ilmu. Minimal kita menasihati sebagai kepala rumah tangga, sebagai orang yang diamanahi oleh Allah. Maka jadikan sarana anak dan istri kita sebagai sarana untuk mewujudkan keinginan Allah. Saya tanya bapak ibu, kita ini aslinya didesain masuk neraka atau masuk surga? Ya masuk surga dong. Karena di surat An-Nisa ayat 40, catat tuh, Allah mengatakan sekecil jarah pun Allah itu tidak menganiaya atau mengjolimi hambanya. Bahkan kalau hambanya berbuat baik sekecil jarah pun Allah lipat gandakan. Berapa banyak perbuatan baik kita yang tanpa sadar itu menjadi pemicu Allah ridho sama kita. Kita jalan nih, tiba-tiba di tengah jalan tuh, di tengah jalan ini, samping jalanan kita nih, lewatlah cacing. Kalau kucing, anjing biasa, tapi cacing nih, pernah nggak bapak ibu selamatin? Jarang ya. Pas habis itu kan cacing keluar. Loh, itu kan makhluk Allah. Bertasbihlah. Kalau bapak ibu baca juz 28 di awal ayat, di tengah ayat, di akhir ayat, itu ada kalimat bertasbihlah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Maka ketika ada peristiwa Sunan Kalijaga, waktu itu sebelum jadi Sunan Kalijaga, merampok Sunan Bonang kemudian jatuh, mencabut rumput, dia nangis. Loh, kenapa nangis? Oh, rumput doang kecabut. Saya sudah membunuh makhluk tanpa sengaja, gara-gara kamu ini. Dia nangis karena hidup dia mati dengan sia-sia. Sampai sehalus itu jiwanya para kekasih Allah. Kenapa? Dia tahu bahwa rumput ini pun bertasbih kepada Allah. Ustadz ngarang, lu ngarang gimana? Ketika Rasulullah melewati suatu makam, kemudian sahabat ditanya, ayo sini mampir. Terus diambillah pelepah korma, dia tancapin, jeret. Sesungguhnya saudaramu ini sedang berat, seperti orang yang tenggelam di laut. Maka doakan dan tolonglah. Nah, mudah-mudahan daun ini selama masih hijau, belum lagi dia tetap bertasbih. Ini akan menolong saudaramu ini. Nah, itulah menjadi dasar kias kaul. Kalau di Indonesia kan nggak ada korma, di sana kan nggak ada pohon kembang, Pak. Di sana kan cuma pelepah korma. Di sini macam-macam pohon ada, rumput ada, semuanya ada. Maka wajar kalau pakai kembang. Itu bukan bid'ah, dia menjalankan hadis itu. Hati-hati tuh. Wah, bid'ah, cek nanti dulu. Ya, kalau gitu selama ini kamu bid'ah dong. Tiap menjelang akhir Ramadan. Ibarat zakat fitrah pakai apa? Ayo pakai apa? Beras, duit, korma. Ayo. Ya kalau mau letterlek ya. Tapi kan nggak gitu. Itu kan kaulnya adalah am. Artinya bahan pokok yang ada di negeri itu. Ya di sana makanan pokoknya korma ya. Korma. Kalau di sini makanannya gandum ya gandum, makanannya jagung ya jagung. Beras ya beras. Kemudian kita Syekh Yusuf Qaradawi dan juga para ulama-ulama terkini itu mengkiaskan menjadi rupiah dan sebagainya. jangan dikit-dikit gitu, janganlah. Jadi kembali lagi, ayo kita sama-sama bangun. Kenapa? Ketika kita ditanya, contoh paling gampang apa? Jiwa sabar sama ikhlas deh, sama sedekah tuh. Kalau saya membentuk jiwa ikhlas tadi, 1 juta saya tuker 2.000, terus ikhlas kan nggak lihat lagi. Ibu kalau ngamal 2.000 dilihat lagi nggak? Kan nggak, udah ceplong gitu kan. Nah, latih tuh.
sampai refleks, ya. Kemudian ya caranya tadi 1 juta dibagi 2.000, udah tuh enak kan ngasihnya. Datang kecrek di rumah kita, ya. Datang di lampu merah, nyoh, sudah latih tuh. Datang pengemis, ya udah terus latih aja. Datang orang teman kita, beliin kopi nih, kasih. Terus jiwa itu terus. Kalau udah levelnya $2.000 loss, udah mulai terbiasa, sudah mulai cinta, sudah mulai senang, sudah mulai mahabbah dengan perbuatan itu, terus lakukan. Nah, sandarkan selalu kepada Allah, ya Allah ini titipan dari Engkau ya Allah. Nah, enteng nggak? Lu titipan. Selama ini kita kalau ngasih ke orang itu kasihan apa karena apa? Kasihan ya? Jangan. Itu masih ada ganjelan seolah-olah kita menafikan itu. Kalau saya enggak, ini titipan Allah dalam hati saya. Bismillah ya Allah, saya sampaikan titipanmu. Jadi kalau yang namanya titipan, enteng enggak? Ikhlas. Oh titipan, bukan punya kita. Itu kayak tukang parkir itu loh. Mobil mewah, mobil macam-macam kan. Begitu namanya dititipin ya Pan. Ya udah mau mobil Camry kayak mobil Alphard kayak mobil Lexus kayak mau Lamborghini ya lewat aja udah. Titipan. Enteng. Bisa Pak? Ikhlas tuh. Murni benar-benar nggak ada pamrih apapun. Perkara nanti ngefek, ya ngefek nih apa? Ada perbuat terhadap itu ada fadilahnya, ada kebaikannya. Itu urusan Allah bukan urusan kita. Jangan ngarep-ngarep. Dah murnikan ketaatan kita, ikhlas karena Allah. Sedekah kan harta yang kita punya nih, kita cari sampai sekian lama kita jemput sampai ini punya saya nih. Nah kebanyakan kita yang nggak lolos tuh itu merasa punya kita. Kadang suami ngebentak istri, istri ngebentak suami, itu merasa itu milik kita. Padahal menghardik, apalagi dia anak yatim ya. Itu kena ayat surat Al-Maun ya. Menghardik. Nah, itu kita janganlah, karena ketika kita membentak itu apa? Emosi. Begitu emosi adalah maka nafsu kita marah pada taraf amarah. Naik dikit lawamah, kemudian mulhina, baru mutmainah. Nah, jiwa yang tenang ini yang nanti masuk ke rodiyah mardiyah, ridho dan diri, sampai kepada posisi jiwa yang insan kamil. Jadi ada 7 latifah dalam dalam kitab Sirul Asor karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani yang disampaikan sebenarnya itu murid-muridnya yang membuat buku itu, kitab itu, dan juga dinukilkan dari kitab Ya Ulumuddin Imam Ghazali dan juga kitab-kitab yang lainnya, Inayat atau juga kitab-kitab di Fathul Bari juga ada tentang bicara bagaimana bahwa yang kita lakukan ini kita kaitkan selalu dengan Allah. Nah, oke. Jadi seperti itu. Pertama apa Pak? Biasakan atau Allah paksain, kemudian biasa, kemudian menjadi karakter, kemudian otomatis. Tolak ukurnya apa? Ketika kita senang melakukan perbuatan itu atau cinta melakukan perbuatan itu. Ya, Pak Imam nih, para hufaz kita nih, hafiz kita. Dulu kan awalnya Allah mau paksain ya. Lama-lama cinta nggak? Ya, bahkan kalau nggak, walaupun mereka sudah hafiz, ini tetap murojaah loh mereka. Kenapa? Menjaga hafalannya, menjaga bahkan mungkin kadang-kadang menjaga sampai ke maknawi dan yang sebagainya. Belajar balaghah juga, dia i'rabnya dan sebagainya. Itu bagian daripada cinta kepada Allah, cinta kepada agama ini, gitu. Oke ya, dari minum saja kita kadang-kadang selip ya. Ini kan saya selalu ngosin tuh, saya langsung kesadaran diri saya, timbulkan rasa apa? Oh ya Allah, air ini buatanmu. Benar-benar kita
sebelum minum, oh iya, nih semua yang dianugerahkan Allah kepada kita. Berarti terbukti Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun, terbukti. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Itu pun kita mengangkat gelas karena kekuatan Allah atau kekuatan kita? Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Loh, kan dia kan kita tuh lemah. Kita bisa kuat karena Allah yang menguatkan. Kita itu miskin, kita bisa ada karena Allah yang memberikan. Kita ini bodoh, kita bisa pintar karena Allah yang memintarkan. Loh, bener Pak? Loh, surat pertama yang turun apa? Surat Al-Alaq. Coba, Iqra bismillahirrahmanirrahim lazi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alaji alamal bil alamal insana malam yalam, yaitu Allah yang mengajarkan sesuatu yang manusia itu belum tahu. Sehingga dia menjadi Nah, ini kunci ujian nih. Itu juga ditulis di dalam Lauhul Mahfuz itu apa? Kalamnya Allah, surat Nun itu. Surat Al-Qalam itu ada. Jadi kita tahu nih, oh, kalau kita punya masalah, berarti selama ini kita fokus cuma masalahnya doang kan? Berarti sebenarnya maunya Allah apa nih? Nah, kalau saya selalu kayak kemarin, saya nyampaikan kemarin tentang 7 ilmu, saya pun diuji terus menerus itu. Saya nyampaikan bahwa saya pernah ngalami itu, kemarin ngalami lagi. Bisa nggak saya meriwen? Oh iya. Sudah saya, ya Allah, langsung terima kasih ya Allah, alhamdulillah Engkau berikan sakit misalnya. Kemudian, ya Allah, saya mohon petunjuk-Mu. Nah, dulu saya minta sembuh dulu. Kalau saya nggak, pertama saya minta petunjuk. Mohon petunjuk-Mu, kenapa saya menderita ini ya Allah. Mohon saya dibimbing agar saya bisa menyelesaikan masalah ini, karena Engkau yang bisa menyelesaikan, mendampingi kami. Udah. Begitu ditunjuk, oh ini masalahnya. Udah perbaiki masalahnya. Tapi itu dilatih memang. Kadang-kadang juga nggak lewat kita, lewat guru kita atau lewat anak kita. Oh ini masalahnya misalnya. Kita perbaiki. Nah, kita perbaiki, kita tobat kan. Nah, baru selesai tuh. Contoh gitu. Iya minta sembuh tetap, setelah itu ya Allah saya mohon diberi kesembuhan, karena Engkau pemilik kesembuhan, dengan kesembuhan yang sempurna. Sudah. Kemudian apa? Saya menjalankan perintah Allah lagi. Allah tidak akan merubah kamu jadi sembuh kalau kamu tidak berusaha ikhtiar. Maka ketika saya ke dokter, ke rumah sakit, itu dalam rangka ke IGD, dalam rangka ikhtiar. Saya ke IGD Pak kemarin tuh. Oh iya ini ngulang lagi, sudah semua Pak paham nih. Tapi sebenarnya apa? Nah ini saya sekaligus memperdalam yang kemarin ya. Perhatikan kalimat ketika ya alladzina amanu istainu bisobri wasolah innallaha ma'asa. Kalau kamu mau ditolong Allah terhadap masalahmu, maka tingkatkan sabar dan sholatmu. Perhatikan, bukan mengerjakan sabar dan sholat loh, tingkatkan. Nah, sudah paham? Oh iya, saya harus meningkatkan sabar dan sholat saya nih. Yaudah, sampai refleks, ya saya terima ya Allah. Terus menerus. Nah, bisa ya Pak, Bu, latihan? Nggak usah jauh-jauh. Allah akan menguji di sekitar kita. Apa? Contoh di rumah, pasti kita akan dilatih sama Allah melalui kalau suami, istri atau anak kita. Istri melalui suami atau anak kita. Ya Bu, kadang-kadang Bapak ngeselin nggak? Nah itu latihan Bu. Terima ya Allah, terima kasih ya Allah sudah Kau berikan suami yang manis imut-imut misalnya. Walaupun perbuatan, jangan lihat dipandang perbuatannya, ingat Allahnya bukan masalahnya. Nah selalu begitu Pak. Maka kaitkan semua perbuatan kita dengan Allah, sehingga kita senantiasa jiwa kita terhubung dengan Allah. Begitu ditanya man rabbuka, bisa jawab nggak? Otomatis, karena jiwa kita dilatih terus menerus terhubung dengan Allah. Kenapa? Tiap detik kita mengakui Allah Tuhan kita. Tiap perbuatan kita baca bismillah, kita mengakui kefanaan kita. Kita ini fana, tidak punya kekuatan, hanya Allah. Kita mengakui Allah di situ. Terus menerus terhubung dengan Allah, lama-lama akrab nggak? Begitu akrab, ditanya lolos nggak? Ya lolos.
Dipahami nih. Sholat juga pikirannya nggak jalan-jalan. Kemarin kan kita sudah sampaikan bagaimana cara menuju ke arah khusyuk. Nah, nanti kalau sudah saya belum tahu ya, saya belum cek satu-satu. Nanti kalau sudah kapan-kapan kita perdalam lagi tuh. Yang ke arah sampai otomatis tuh, sampai sholat tuh benar-benar tak nyambung betul. Nah, ini kemarin itu baru pengantar-pengantar yang memang mudah-mudahan bisa. Itu pun kalau benar dijalankan akan nyambung. Pikiran kita tetap fokus dan jiwa kita akan nyambung tuh. Nah, masalah nyambung atau apa bahasanya greng apa-apa, pokoknya itu masing-masing merasakan ya. Bagaimana jiwa kita tertaut dengan Allah ketika sholat itu masing-masing itu yang merasakan. Saya tidak bisa mengukur, tetapi yang jelas soal ukurnya ketika Bapak Ibu senang, nah ini tolong lagi, senang berlama-lama dengan Allah, senang mencintai Allah, bahkan ketika Allah manggil, bahkan sebelum manggil pun kita sudah siap. S3 itu loh, sudah siap sebelum ajan. Itu kan bentuk bukti kita mengutamakan Allah, cinta kita kepada Allah. Keren gak tuh? Ya keren. Allah juga, kira-kira Allah bereaksi nggak? Ya bereaksi no. Apa? Kita selangkah, Allah 10 langkah. Kita berlari, Allah lebih cepat lagi. Kenapa? Ya Allah itu meliputi kita kok. Ya kita meliputi kita. Karena selama ini Allah sudah dekat, cuman kita saja yang menjaga jarak. Dengan apa? Dengan perbuatan maksiat kita, dengan hasrat keinginan-keinginan kita, nafsu-nafsu kita. Ya kan? Nafsu amarah itu. Ya kan? Nafsu pengen berkuasa, nafsu ingin ini, ingin itu. Ya Bu? Enggak Bu? Tuh ya kan? Kira-kira orang yang cepat bahagia yang banyak keinginan atau yang sedikit keinginan? Ini rahasia hidup nih. Gini, Bapak Ibu punya keinginan 10 baru bisa bahagia. Tapi Bapak Ibu punya keinginan 1. Kira-kira yang lebih cepat bahagia yang punya 10 keinginan atau punya 1 keinginan? 1. Saya udah, keinginan saya apa? Saya mentaati Allah. Udah. Saya mengikuti keinginan Allah. Ya Allah, saya menjadi saranamu untuk mewujudkan keinginanmu. Selesai. Kalau Allah, keinginan Allah pasti baiknya buat kita. Ya udah, saya menjalankan keinginan saya dengan keinginan Allah saja, wes. Saya kemari bukan keinginan saya menjalankan dengan keinginan. Apa keinginan Allah di sini? Kita saling bersilaturahmi. Apa keinginan Allah di sini? Kita bertolabul ilmi. Apa keinginan Allah di sini? Kita menjadi saudara. Apa keinginan Allah di sini? Kita meninggikan kalimat Allah. Apa keinginan Allah di sini? Kita semua mencintai Islam, mencintai nabinya, mencintai seluruh umat yang ada di muka bumi ini dan makhluk yang ada ciptaan Allah. Itu kan membumikan apa yang sudah kita dapat dari Allah adalah kita menyayangi tetangga kita menyayangi tanaman, hewan yang ada di sekitar kita. Berat Pak jadi pemimpin tuh. Emang dikira nggak enak? Dikira enak? Nggak enak. Kenapa? Dia akan diminta pertanggungjawaban bukan hanya manusia, tetapi hewan, tanaman yang hidup di zaman dia. Nih dari level RT. Kalau RT yang mengetapkan Allah, kira-kira kalau ada maksiat di situ, sakit nggak dia? Ada umat yang kelaparan, sakit nggak? RT, RW sampai ke presiden, berat Pak. Hisapnya paling lama. Coba RT sini berapa penduduknya? 300 ya. Nah, Pak RT tuh ngadapin 300 warganya tuh. Selama jadi RT bagaimana itu? Presiden ngadapin 300 juta penduduk. Dia nungguin. Saat kita tanya, puas nggak dengan dia? Wah, repot tuh. Berat Pak jadi pemimpin tuh. Tetapi ingat, kata Allah melalui Rasulnya, pemimpin yang adil itu masuk surga tanpa hisab. Keren tuh. Pemimpin yang adil. Waduh Pak. Makanya dari sekarang ayo mari kita biasakan untuk selalu mengingat Allah. Gampang, zikir juga sama. Sebelum kita berzikir, sebelum kita berbuat, rasakan tuh Allah tuh hadir dalam kehidupan kita. Baru tuh berbuat. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup. Masih ada waktu 15 menit, silakan. Ya, silakan Pak. Mohon izin ya. Bismillah. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya Ya. itu kata Bapak, istri itu harus fokus suami, karena suami itu nyatakan sebagai orang tua. Pengganti orang tua ya. Ini gini Pak, bolehkah istri itu memberitahu suami, tapi dia tidak masuk neraka? Ini kasusnya begini Pak. Dia suami itu seorang pedagang gitu ya. Istrinya minta uang untuk kebutuhan hidupnya. Si suami ini tidak izin juga sedikit Pak, uang besar-besar dikumpulnya, uang kecil dikeluarkan, ini ambil semuanya ini, tapi tidak bisa untuk biaya hidupnya. Istrinya meminta suaminya, apakah itu berdosa atau tidak? Suaminya masih terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makanya sebelum istri melakukan perbuatan salah, maka kita harus mendidiknya. Mendidik. Jadi kewajiban kita mendidik dia, mengarahkan dia kepada jalan Allah. Enggak langsung bisa gini loh. Akumulasi istri membentak itu kan akumulasi, Pak. Pertanyaannya, sebelumnya kita sudah mendidik dia enggak? Kalau dia melakukan itu, kemudian kita nggak pernah mendidik dia di jalan Allah, kita yang kena, bukan istri kita. Itu. Kita pernah nyampaikan nggak ke istri kita? Ini loh, adab seorang istri kepada suami, akhlaknya suami kepada istri. Ini yang diajarkan Allah melalui Rasulnya. Allah pengennya begini. Maka kamu adalah sarana Allah untuk mewujudkan keinginan Allah. Agar apa? Rumah tangga kita harmonis. Maka saya selalu mengatakan, ketika diskusi sama istri, betul istri saya juga orang yang berpengetahuan kan, ya. Istri saya ini ketua Aisyah, saya sendiri di NU. Jelas kan platformnya berbeda tuh. Begitu diskursus bicara tentang syariat, fikihnya sudah beda-beda tuh. Maka ketika saya bilang, Bismillah, saya bebaskan kamu terhadap dalam diskusi ini tentang adab kamu kepada saya sebagai suami. Kamu sebagai intelektual, orang yang diberi ilmu sama Allah. Yuk kita diskusi masalah ini. Maka ketika dia membantah saya dengan ilmu ya, dengan ilmu bukan dengan, dia tidak terkena itu. Dia tidak terkena tadi membantah suami dengan itu, tidak membentak. Artinya omongannya melebihi gitu. Itu sering saya gitu. Oke, ini hukum ini menurut kajiannya apa? Oh, saya bilang, kamu itu kalau di kitab Imam Syafi'i, kamu itu kaula jadid, saya kaula qadim. Jadi ya sama-sama sama-sama menisbahkan sandaran hukumnya ini, cuman di sini posisinya letaknya bedanya apa? Saat prakteknya. Kenapa? Dia baik praktis, saya karena orang kampung pengennya menikmati, jadi long time gitu ibadahnya. Nah, itu aja, prakteknya aja, tapi sama-sama nisbah hukumnya. Gitu Pak. Jadi kita didik dulu istri kita, jangan semata-mata menyalahkan perempuan, kan itu akumulasi Pak. Kecuali Bapak sudah mendidiknya, sudah mengarahkan ke jalan Allah, dan dia ternyata juga nggak nerima juga, ya sudah, itu jadi sama dia, gitu Pak. Dari awal kita sudah nyampaikan, Dek, pendapatan kita hari ini segini, ya kan? Ya sudah diterima, alhamdulillah. Kan Allah cuma menguji aja tuh sebenarnya. Loh, saya ngalami Pak, istri saya ASN, saya juga salah satu pejabat di satu instansi lah. Tapi 8 bulan tidak nerima gaji. Ternyata di situ cara Allah mendidik saya untuk Allahu Somadnya tidak bergantung kepada lembaga. Allahu Somadnya bergantung kepada Allah. Apa yang terjadi? Saya pulang kerja jualan kopi Pak. Itu kayak saya kalau lihat ini ingat saya dong, kopi sampai saya belajar barista. Kopi giling itu Pak. Jalan Pak di pasar. Itu satu pasar tuh kaget, ngapain ini Pak dosen main-main di pasar nih. Loh, satu pasar itu kan kenal saya semua. Enggak, saya jualan kopi. Beli kopi saya jualan. Di situ Allah mendidik saya tentang ego.
kamu dihormati di masyarakatmu, orang masyarakat itu tahu kamu siapa, oh ustadz segala macam, pret. Sekarang saya jualan, mau apa? Jadi saya itu nothing, itu embel-embel aja. Saya cuma hamba Allah yang jualan kopi. Nah ternyata selama 8 bulan itu saya punya misi sama Allah, ternyata di situ memperbaiki akhlak orang pasar di situ. Dari itu sepi, sekarang jadi rame. Udah saya tinggal sudah, selesai pembinaannya, selesai 8 bulan. Ada musola, ternyata jadiin kandang kambing, ya tak bersihin. Oh ini maksudnya Allah ya, wes ya. Bapak tahu kan kalau di pasar itu rata-rata mereka apa? Masang apa? Masang wafak, masang segala macam tuh yang dia tidak bergantung sama Allah, bergantung dengan makhluk ini. Nah ternyata tugas saya memurnikan tauhid mereka, kembali ke jalan yang lurus, kemudian menghancurkan itu. Ya ada 2 orang yang menolak, ya, tapi saya bilang hati-hati loh. Bangsa jin nanti akan meminta imbalannya ketika kamu nanti sudah menjelang akhir. Saya kasih tahu. Oh iya dong, ketika sakaratul maut, selama ini kami sudah bantu kamu ya. Kamu sekarang giliran kamu ikut saya. Itu loh perjalanan. Akhirnya apa? Perjalanan jiwa kita lolos nggak? Enggak. Nyangkut tuh. Itu banyak orang yang terjebak di situ, Pak. Maka ketika masuk ke alam barzah ditanya, bengong. Apalagi non muslim, kafir, jelas udah libas sudah. Rasain tuh. Mudah-mudahan kita semua jangan sampai anak turun kita keluar dari dinul Islam. Tetap Allah tetapkan di dalam agama ini hati, pikiran, jiwa kita dan juga keturunan kita. Mahal Pak iman itu. Iman Islam itu mahal sekali. Apalagi sampai ihsan. Sebenarnya pelajaran yang saya sampaikan ini, yang kami sampaikan itu adalah pelajaran ihsan Pak. Pelajaran ihsan. Apa? Tasawuf. Iman, Islam, ihsan. Aslinya itu Pak. Pelajaran ihsan. Wah tasawuf bid'ah, kurafat segala macam. Dari mana wong kita belajar ihsan kok? Mahwa ihsan. Ketika kamu menghadap Allah, kamu seolah melihat Allah, merasakan kehadiran Allah, atau minimal kamu merasa diawasi Allah, muraqabah. Nah itu ada metodenya Pak. Nah kemarin itu salah satunya 7 ilmu penyeringatnya adalah metode itu, agar mendidik jiwa kita selalu bergantung sama Allah, selalu melibatkan Allah dalam keseharian hidup kita. Maka kalau itu terdidik terus menerus sehingga jiwa kita selalu terhubung tiap detik kepada Allah, lolos gak muka nakir? Lolos. Kenapa? Ya gini aja lah Pak logikanya. Saya ke rumah Bapak nih, Pak pengurus kita, di depan rumah beliau ada sapam, security. Nah, saya sudah kenal sama beliau. Kira-kira security tahu nggak kalau saya udah kenal? Oh iya, itu orangnya bos. Silakan masuk Pak. Tapi kalau belum kenal ditanya nggak? Bapak mau kemana? Mau ngapain? Itu sekelas Sayyidina Umar. Pernah waktu ada peristiwa Atsar para sahabat, Kanjeng Sayyidina Ali itu mohon sama Allah untuk mukasyafah, untuk melihat alam barzah. Saya bilang ini orang setiap harinya tegas, galak sama orang. Kira-kira nih ketemu malaikat Munkar Nakir yang serem, bagaimana nih? Doa dikabul sama Allah. Orang-orang pada pergi, dia tinggal sendiri ngelihat Sayyidina Umar sedang ditanya Munkar dan Nakir. Begitu Munkar Nakir datang, dibentak sama Munkar Nakir. Itu ketawa. Sayyidina Ali kan jarang ketawa sampai giginya kelihatan, sampai kenapa? Waduh, bener ya emang. Karakternya memang di alam dunia sama ke alam ini kebawa nih karakternya, pelajarannya kan gitu. Dibentak. Munkar Nakir, kamu tahu nggak siapa? Saya ini teman kekasih Tuhanmu, katanya. Munkar Nakir kaget dibentak gitu. Nah semenjak itu setiap orang yang beriman dia maca yang cakep gitu. Nah itu Pak. Jadi itu hal-hal yang memang di luar nalar, tetapi sebenarnya itu terjadi dari kita. Contoh gampang lah, kalau kita baik sama sesama kita, nggak usah dengan Allah, sesama kita saja, orang itu akan juga baik juga nggak? Biasanya kan lebih baik kan. Misalnya kita ngasih susu 1 gelas, besok-besok dia akan banyak ngasih lebih dari 1 gelas bahkan. Nah, itu simple aja. Itu seperti itu hukum sunatullah. Kira-kira ada lagi Pak? Silakan. Oh enggak Bu, silakan Bu.
Nah ini selama ini ibu-ibu kita tanya nih. Baru ini temu Pak Ustaz, pojok Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih di Isra Mi'raj. Yang saya tanyakan sekarang, insya Allah semua ibu-ibu dan bapak-bapak di sini semua kayaknya udah sholatnya 5 waktu, ya waktu, dan juga pasti udah ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Yang saya tanyakan, waktu kita muda dulu, utamanya pribadi saya, sholat itu kan wajib dari kita mulai dari sampai ini dikerjakan. Tapi di waktu muda dulu, saya pribadi sering merasakan sholat itu sering dilalaikan, pernah ditinggalkan. Cuman udah di masa tua ini jadi kepikiran, karena itu berarti buta. Terus bagaimana caranya supaya hutang kita sama Allah itu selesai? Untuk kita yang masih hidup, bagaimana cara bayarnya? Dan juga mungkin di antara kita yang kita tahu orang tua kita dulu pernah, kita suka tahu karena memang ilmunya yang kurang, mereka pernah meninggalkan juga sholat itu, sementara mereka sekarang sudah almarhum. Jadi bagaimana, apakah kita sebagai anaknya bertanggung jawab, terus bagaimana tanda kita ke orang tua, supaya orang tua kita yang pernah meninggalkan namanya sholat dengan puasa itu dosanya diampuni oleh Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ambil dulu hukum asalnya. Jadi sholat itu kan wajib, jika ditinggalkan menjadi dosa. Ya, hukum asalnya sholat ya, sholat yang wajib ya maksudnya. Ya, hukum asalnya adalah wajib. Kalau wajib berarti ditinggalkan dosa, dikerjakan mendapat kebaikan. Yang sunnah sama, ditinggalkan tidak mendapat apa, tapi dikerjakan mendapat kebaikan. Nah, baik, di dalam satu riwayat beberapa kitab, baik itu di Bulughul Maram maupun di Safiatul Najah dan juga beberapa kitab-kitab fikih lainnya, dan juga kitab tafsir yang lainnya dari Imriti sampai dengan Al-Manar, sepakat bahwa yang namanya jenis sholat itu pertama ketika kita dalam perjalanan, maka kita dikasih fasilitas sama Allah untuk mengqashar atau mengqadanya selama memenuhi 80 km minimal ya, 80 km ya, satu hari perjalanan atau sekian farsah lah. Nah kemudian itu fasilitas yang pertama, oke. Kemudian yang fasilitas yang kedua itu pernah terjadi Rasulullah ketinggalan sholat subuh, riwayatnya. Memang itu harus terjadi ya. Jadi waktu itu di pinggiran kota Jeddah, waktu Rasulullah sedang berpatroli dengan Bilal. Rasulullah menyampaikan, wahai Bilal, ini begadang nih, orang harus begadang. Nanti bangunkan aku ya, terus subuh. Nah, kamu jaga-jaga ya udah. Rasul tidur, saya tidur dulu. Nah ternyata Rasulullah tidur, Bilal pun tidur. Dua-duanya ketiduran sampai kena sinar mataharinya ngatas. Bangun ya cilaka Bilal. Aduh Bilal, dia bilang gitu Rasul. Tapi Rasul tetap senyum, nggak pernah marah Rasul tuh. Ya udah, karena ini menjadi hukum asal, riwayat ini akhirnya menjadi dasar ketika kita lupa terhadap sholat kita, maka pada saat kita ingat, lakukan sholat itu. Nah, Rasulullah ingat belum sholat subuh, langsung melaksanakan sholat subuh berjamaah sama Bilal yang kesiangan tadi dan jamaah yang lain gitu. Nah, oke, itu yang kedua. Oke Bu, sholatnya.
Nah, yang ketiga, ini kaul dari ulama juga, beberapa di kitab menyampaikan, maka ini yang ke pribadi dulu ya, belum ke yang meninggal ya, ke pribadi dulu nih, ke ibunya atau ke sayanya gitu ya. Nah, mungkin suatu saat pernah kita meninggalkan ya masa muda-muda kita, udahlah gitu ya. Maka beberapa ulama, terutama di kalangan Ahlussunnah Jamaah itu menyampaikan, terutama mazhab Syafi'i itu dikodok ketika barang sholat wajib, dikodok melalui barang. Setengah ulama menyampaikan diganti, diperhebat dengan sholat sunnah. Ini yang ketiga. Oke, jadi setelah itu ibu perhebat sholat sunnahnya, atau mengikuti kaul ulama yang mazhab Syafi'i, dia menyampaikan boleh dikodok berbarengan sholat wajib. Jadi sholat wajib dikerjakan, yang haknya baru kemudian niat untuk mengkodok sholat yang sudah ditinggalkan oleh ibu. Jelas? Oke. Tetapi ada juga yang ya sudah memang itu kesalahanmu, maka perbaiki sholatmu dengan sebenar-benarnya. Ini mengambil dari kalau peristiwa maksiatnya seorang pelacur dan pembunuh. Pelacur pembunuh itu kan selamanya hidupnya maksiat. Ketika dia berbuat satu kebaikan dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, maka Allah terima dan menutup semua perbuatan maksiatnya. Nah, ya, jadi ya sudah, ibu perhebat, tingkatkan sholat dan sabarnya, sehingga Allah redho sama ibu, sehingga ibu masuk ke ini nih, nafsu jiwa yang tenang, meningkat menjadi mardiyah, rodiyah, sampai kepada insan kamil. Terus bagaimana caranya? Nggak usah jauh-jauh ngadepin bapak dan anak kita lah, tetangga kita, atau kalau di kantor ya teman-teman kerja kita, kalau di sini lingkungan teman kita, itu bisa jadi batu ujian untuk naik level gitu. Gitu Bu, itu yang. Nah, bagi yang sudah meninggal bagaimana? Kan gitu. Orang tua kita dulu mungkin kejawen, maaf ya, yang nggak sholat misalnya, cuma percaya aja gitu ya, cuma eling aja, atau mungkin dulu non muslim. Kalau non muslim jelas, ketika dia masuk, dia pilih itu pilihan, udah nggak bisa itu. Ibarat ke setpernya beda. Mau di-linkkan juga nggak bisa nyambung tuh, setpernya udah beda. Ya paling nanti mohon ampun saja sama Allah. Tapi tetap sebagai kewajiban Anda mendoakan. Ingat, walaupun mungkin di sini ada yang pernah orang tuanya non muslim, tetap doakan. Allah, kita nggak pernah tahu bagaimana Allah nanti akan redho kepada kita. Ya, tetap doakan kewajiban kita. Jalankan saja keinginan Allah kepada kita apa sebagai anak, mendoakan orang tua. Doakan saja. Udah taat saja sama Allah. Iya, saya taat ya Allah. Udah gitu. Nah, beberapa ulama di mazhab Syafi'i itu menyampaikan ada yang namanya fidyah. Fidyah pengganti amal-amal itu, atau sekian mut atau sekian apa itu ada. Itu Bapak Ibu silakan kalau mengikuti kaul seperti itu silakan, nggak salah ya, tetap itu masing-masing. Ada juga yang mengatakan ya sudah, Anda berbuat baik kemudian mendoakan, beramal, kemudian fadilah amalnya diniatkan untuk Bapak Ibu tadi, termasuk sholat kan gitu. Gitu Pak Bu. Nah, ini ada 5 kondisi, silakan Bapak Ibu dipahami Bu. Nah, kira-kira gitu Bu, ya mohon maaf kurang lebihnya. Kalau nanti kapan-kapan atau kalau sini ada majelis perempuan saya buka keutamaan seorang wanita. Nah, kapan-kapan di majelis taklim ibu-ibu ada tuh. Tapi jangan kaget ketika Bapak Ibu-ibu yang saya sampaikan pelajaran ini, bapak-bapaknya nanti akan tersenyum dengan bahagia. Wah, diapain nih istri saya Pak bisa berubah gitu? Ya nggak tahu. Ya silakan nanti kalau khusus wanita Bu ada lagi memang, karena wanita gini, wanita itu makhluk yang paling luar biasa di Allah ciptakan. Orangnya lemah tetapi dia bisa memakan beban kehidupan di rumah tangga kita ya Pak. Itu luar biasa. Dia 9 bulan membawa anak kita, kemudian dia juga ngurusin rumah dan menjaga rumah kita dan mengurusin kita juga. Tetapi dia juga orang paling rapuh. Sekali dia patah, dia akan ingat terus tuh. Kebaikan kita 1000 hilang tuh.
Ini kayak yang kemarin, ya, masih ingat aja, duit ditaruh lupa mulu gitu. Nah, itu Bu, nanti kapan-kapan kita bahas tentang fikih wanita ya Bu ya, khusus wanita loh ini. Nah, terserah kapan nanti waktunya, majelis ibu-ibu silakan. Itu khusus ibu-ibu nanti itu. Tapi nanti efeknya ke bapak-bapak. Kenapa gini? Rumah tangga itu kan kita sama istri ya. Begitu istri happy, rumah tangga kita ceria nggak? Tapi kita istri kita nggak happy, itu muram itu satu rumah tangga tuh. Semuanya anak kita disalahin, kita itu makanya the queen of host itu ya emang bener. Iya. Tadi kan ada Bapak bilang bisa dikodok. Insya Allah semua di sini mungkin yang sehat-sehat lah. Iya. Ingin dikodok aja itu sholat dengan kesalahan itu. Dan saya tanyakan bagaimana caranya kalau kita mau mengkodok sholat itu. Terima kasih. Iya tadi caranya Bapak Ibu kan sholat wajib nih, johor yang wajib dulu. Setelah itu sholat lagi, niatnya untuk mengkodok sholat johor yang tertinggal waktu kita masih muda tadi. Niat kan di dalam hati Bu. Ya biasa mau menyampaikan bahwa usoli atau nawa itu saya sholat johor di kodok, ya silakan. Itu sampaikan kepada Allah bahwa sholat yang sekarang ini adalah niatnya untuk kodok, gitu Bu. Apakah bisa digabung dengan ba'diyah? Ya kan tadi ada dua pendapat. Yang pendapat satu lagi perhebat sholat sunnahnya. Nah, dia tidak mengkodok tapi sholat sunnahnya diperbanyak tuh. Biasanya ba'diyah kan 2 rakaat. Boleh kan 4 rakaat? Boleh. Boleh kan 8 rakaat? Boleh. Boleh kan sholat tasbih? Boleh. Selama tidak ada larangan. 2 sholat yang dilarang. Contoh ya, nafi sunnah ba'da asar wa subuh. Tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar dan sholat subuh, kecuali kayak sekarang suruh sudah masuk awal duha. Oke, jelas Bu? Nah, jadi kan saya kasih pendapat banyak tuh, tinggal cocoknya yang mana gitu ya. Cocoknya yang mana, tapi semua ingat sandarkan lillahi ta'ala, bukan karena kita pamrih takut takut disiksa atau apa. Kenapa? Kita sadar kita minallah, maka perbuatan kita harus ilallah, karena nanti kita akan mendapat ridhonya Allah. Minallah ilallah ridallah. Lah ke level mutmainah aja Pak, sudah alhamdulillah. Kenapa? Fatuhli bi ibadi wadkhuli jannati, udah levelnya sudah surga Pak. Jangan sampai kita ini di sini nih, sumbum buum fahum la yarjiun, mantap di sini langsung ngar langsung tuh. Loh, bisa nggak Pak orang muslim? Bisa banyak orang muslim yang begitu. Pak, jangan. Loh, kita buka. Bapak waktu umroh haji niatnya karena Allah. Ada orang umroh niatnya pesugihan loh. Serius. Di kota Mekah tuh, ya benar, di kota Mekah tuh ada satu tempat di mana di situ kalau dia mandi di situ bisa cepet kaya. Ada yang model gitu Pak. Di umroh, tapi belok tuh ke tempat itu. Maka sekarang ditutup sama pemerintah Saudi. Dekat Pak, nggak jauh. Saya bilang, waduh. Padahal itu aslinya bekas kolam renang, tetapi menjadi salah di mata. Banyak kan umumnya orang-orang dari Asia, ya terutama Asia Tenggara. Ada Pak yang model gitu, ibadah itu belok gitu. Contoh lagi apa yang ibadah kita belok? Nih kita jikir biar kebal, sakti, hebat. Ya nggak salah, tetapi niatnya kan ya sudah selesai sampai di situ. Makanya pernah saya sampaikan juga, barang siapa yang ajamnya karena niatnya ilallah, maka mendapat 3 hal. Allah kayakan dirinya, ya kan? Kemudian Allah beresin segala urusannya, beres, kagak ada yang berantakan, ya kan? Rumah tangga beres, bisnis beres, rezeki beres, segala macam, badan beres, nggak sakit, gitu kan? Sehat terus, gitu kan? Hubungan baik, beres. Nah yang terakhir ini yang dahsyat nih, ini yang dahsyat nih.
Dan ini luar biasa nih. Tahu nggak Bapak Ibu apa? Dunia bersimpuh di kakinya untuk minta dipakai. Dunia bahasa Inggrisnya bersimpuh di kakinya. Kalau kita selalu mengutamakan ajamnya kita tuh hanya untuk Allah. Dikayakan diri kita, diberesin urusan kita, kemudian dunia beserta isinya bersimpuh di kaki kita. Iya, dunia. Bener Pak, bukan goroh ini. Yang perlu dibuktikan, cuman saya aja nggak tahan di atas. Aduh, badainya banyak kok di atas. Aduh, badainya nggak ada. Aduh, ampun. Kenapa gini? Kenapa saya jadi seperti gini? Karena gini, sepakat nggak bahwa iblis itu akan menggoda manusia sesuai dengan kemampuannya? Sepakat nggak? Contoh, ada orang buta digoda wanita cantik, memper nggak? Orang buta digoda wanita cantik, bisa nggak kegoda? Berarti iblis akan menggoda manusia sesuai dengan kemampuannya. Semakin banyak kemampuan kita, semakin banyak alahan iblis menggoda. Semakin banyak keinginan kita, akan semakin banyak nggak iblis menggoda? Jelas? Nah, maka PR berikutnya, kajian berikutnya, bagaimana iblis bekerja menggoda kita dan bagaimana kita menghindarinya. Setuju nggak? Nah, baik, dari kalian itu saja. Ada lagi sebelumnya? Nggak ada lagi? Oke, sekali itu saja dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.